Made a statement. I thought it best not to press her until you arrived. Ladies and gentlemen, we are looking. I don't. Would you tell me if you did? Have you seen this man? Have you seen him? Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Warrior. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-9 dan ke-10. FYI nih guys, jadi episode ke-9 dan ke-10 ini adalah episode yang terakhir. Jadi kalian yang menanyakan, mana lanjutannya nih bang? Lanjutannya mana? Jadi sutradaranya aja belum ngeluarin film lanjutannya gitu guys. Jadi mohon bersabar ya guys ya. Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Film dimulai dengan flashback kembali saat Jacob mendapati Black sedang mencekik Penny. Dengan terpaksa, dia pukulkan besi ke arah kepalanya hingga darah segar mengucur deras. Saat itu juga, Black pun tewas. Sedangkan Penny dan Sophie berhasil selamat. Sophie, it's okay. Don't move. Police will come, miss. What do we do? Karena si Jacob ini orang Tionghoa, tidak mungkin selamat melalui jalur pengadilan. Penny memberinya sejumlah uang agar Jacob melarikan diri keluar kota. I'll leave the city. If anyone asks, sure no one sees you tonight. Thank you, miss. Thank you. Bukannya langsung pergi, Jacob menemui dulu ibunya yang sedang terbaring sakit. Dia berikan sebagian uang itu untuknya. It's time for your medicine. Gotta check on you. I won't be long. Keesokan paginya, Jacob tidak berhasil keluar dari Chinatown karena puluhan polisi sudah mencari keberadaannya. Dengan terpaksa, Jacob bersembunyi di sebuah basement rumah seseorang. Karena situasi belum aman, Jacob bertahan di sana dengan makanan seadanya, termasuk air hujan untuk pengganti air minumnya. Polisi hampir saja menemukan keberadaannya jika Jacob tidak segera kabur dari basement tersebut. Dan saat itulah Chow menemukan Jacob bersembunyi di tokonya. What? I'm not a murderer. I don't care. Jacob memberikan uang yang dia terima dari majikannya agar Chow membantunya keluar dari kota ini. Chow tidak mau menerima uangnya, tapi dia bisa membantunya melintasi lautan untuk kembali ke Tiongkok. Chow akan menempatkannya di peti mati karena ini satu-satunya jalan dia bisa lolos. I got a man on the ship. More than once. Tadi duga, Bill berhasil menemukannya di dalam peti tersebut. Jacob lalu dimasukkan ke dalam kereta tahanan untuk dibawa ke markas polisi. That doesn't strike you as odd? A brand new mayor somehow getting it. Let's go! Get out of here. Ternyata, Chow memberikan informasinya kepada Mei Ling yang diteruskan kepada Buckley dan kemudian Bill.
You know they're gonna hang. He did the right thing. Disinilah awal mula kerusuhan paling besar dalam sejarah antara Irlandia dan Tionghoa. Ratusan buruh Irlandia mencegat kereta polisi yang sedang membawa tersangka. Mereka ingin melakukan penghakiman sendiri kepada pembunuh wali kota ini. Hingga akhirnya ini yang terjadi. Ahoy! Bill, we're taking the horses. You men need to get back now. Thing is, we've got some questions. You really want to go back to jail over some Chinaman? Who during? Get that shit! Back! Going over this. You want to crack a few skulls? We're taking him. The fuck you are! Jumlah polisi yang sedikit tidak mampu menahan ratusan orang Irlandia yang memaksa untuk mengeluarkan Jacob dari dalam kereta tahanan ini. Dia pukuli rame-rame oleh mereka semua. Sedangkan Larry yang berada di dalam kamar belum tahu apa yang sedang terjadi di dalamnya. Bill dan beberapa rekannya mengalami pemukulan hingga Larry datang menyelamatkannya. Penny yang terkejut saat melihatnya tidak sanggup menyelamatkan Jacob hingga akhirnya orang Cina ini pun tewas digantung. Dia sempat mendapat pukulan dari orang-orang Irlandia yang tersulut emosinya, namun untung saja Larry kembali membawanya ke dalam. Dia luapkan kekecewaannya kepada Larry karena aksi main hakim sendiri yang dilakukan kelompoknya. Tak cukup dengan membunuh Jacob, seorang provokator mengajak seluruh orang Irlandia untuk menyerang Chinatown. Bill dan rekan-rekannya tidak bisa mencegah karena jumlah mereka yang terlalu banyak. Tapi Lee tetap tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Meskipun Mei Ling berterima kasih atas bantuannya menyerahkan Jacob, tapi hati kecil Chow mengatakan langkahnya telah salah. Mei dan Chow baru menyadari telah terjebak di lokasi serangan yang dilakukan orang-orang Irlandia. Tidak ada waktu untuk menggunakan kereta. Chow mengajak Mei Ling berlindung di sebuah lokasi. Ratusan etnis Tionghoa menjadi korban kerusuhan ini yang datang begitu cepat. Yongjun memanggil seluruh anggota Hopway untuk bersiap. They'll burn this place down, then bring in the army. Fuck you. What do you think? Tak lama kemudian, kelompok Longzi datang. Jika sebelumnya mereka bermusuhan, namun untuk serangan kali ini mereka bersatu demi harga diri etnis Tionghoa. Mereka bergabung untuk melawan orang-orang Irlandia yang sedang mengamuk. Sebagai petugas polisi sejati, Lee tidak bisa membiarkan mereka membunuh warga tidak bersalah meskipun nyawa taruhannya. Saat provokator Irlandia ini memukulinya, Lee membalas dengan tembakan yang bertubi-tubi. Sam dan Leong mengeluarkan seluruh kemampuan mereka untuk melawan musuh-musuhnya. Chow rupanya membawa Mei Ling ke rumah bordil milik Toy. A brothel? If
If you prefer the street, you know where the... Mereka tidak menyangka Toy dalam kondisi sekarat dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Karena punya pengalaman mengobati luka, Mei Ling akan membantu Toy menjahit luka bacoknya. Sementara itu, Chow dan penjaga rumah bordil ini akan menghadang Irlandia yang mencoba masuk. Sam merebut Toya dari seorang petarung Irlandia yang mencoba memukuli warga Tionghoa. Dengan Toya itu, rohnya Bruce Lee masuk ke dalam diri Sam yang membuatnya tidak terkalahkan. Chow melepaskan tembakan kepada para penyerang yang masuk. Mei Ling sendiri telah mempersiapkan sebuah pistol jika keadaan makin memburuk. Chow hampir saja tewas terbunuh jika penjaga bar ini tidak membantunya. Giliran Yongjun yang hampir menjadi korban dari keganasan Irlandia yang membawa pistol. Setelah membunuh banyak musuh, Yongjun hampir saja tewas jika saja ayahnya datang terlambat. Setelah menjahit lukanya, Toy berangsur pulih. Meski kini semua orang Cina bersatu, tapi sepertinya mereka berdua akan kembali menjalani peran masing-masing. Mei Ling tetap menguasai kelompoknya dan Toy tetap menjalani usahanya sebagai mucikari. Sam menjadi pahlawan bagi etnisnya. Warga Tionghoa yang melihatnya dari atas kagum dengan kehebatan Sam. Kepolisian San Francisco akhirnya menurunkan seluruh personilnya untuk mengendalikan situasi. Stand down! Stand down! Bar Bensi menjadi pusat medis bagi orang Irlandia yang mengalami luka-luka. Larry merasa gagal mengendalikan mereka semua. Di malam harinya, Sam ditemani Yongjun dan beberapa anggota Hopway datang ke wilayah Irlandia untuk mengambil jasad Jacob. You finally put a stop to this mess and you want to start another fight? We're here for him. Be quick about it. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Mei Ling berjalan di antara puing-puing sisa kerusuhan dan puluhan mayat yang masih berserakan di setiap sudut Chinatown. Yang menarik, terpampang sebuah gambar lukisan Sam dengan gaya Bruce Lee-nya yang disebut sebagai pahlawan bagi etnis Tionghoa. 1 hari setelah kerusuhan, Sam melihat lukisan dirinya, begitupun dengan Toy yang penasaran dengan situasi di luar. Dia menyebut Sam menjadi harapan besar bagi kaum mereka. Inilah saatnya bagi Sam untuk menjadi pahlawan, menyatukan semua kelompok dan perbedaan. Oh. Let's get you home. Why? Because Mei Ling saved me. Someone to remind us who we really are. Who we could be. Time you were that guy on the wall. That's exactly what a hero would say. Sedangkan Lee memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Dia merasa tidak ada gunanya menjadi polisi yang tidak bisa mencegah perang seperti kemarin. Mereka tidak jauh dari sebatas alat yang digunakan elit politik untuk kepentingan mereka. Meskipun Bill terus membujuknya, Lee tetap pada keputusannya.
Yongjun dan ayahnya duduk berdua melihat sisa-sisa puing kerusakan akibat penyerangan kemarin. Keduanya tampak akrab menyadari kesalahannya masing-masing. Father Jun kini sadar usianya sudah tua dan ini masa untuk putranya. Meskipun Buckley dikritik di awal kepemimpinannya yang mengakibatkan kerusuhan di Chinatown, justru dia merasa itu masalah yang ditinggalkan pendahulunya. Dua pengusaha yang mempekerjakan buruh Cina ini berharap Buckley jauh lebih persuasif dan simpatik. Mereka tidak tahu Buckley lah sebenarnya otak kerusuhan dari tragedi berdarah itu. Dia menyuap para pengusaha ini dengan dalih memberikan biaya intensif untuk tenaga kerja demi mendapat dukungan mereka. Tiba-tiba muncul Penny yang mengecamnya karena Buckley menjadi penyebab Jacob terbunuh dan semua kekacauan ini. Penny tahu jika Buckley lah yang menjadi bayang-bayang semua orang demi kepentingan pribadinya. Dia berjanji Buckley akan menerima akibatnya. Yongjun memberitahu Sam jika Mai Ling mengajak mereka bertemu. Sam penasaran apa yang diinginkannya setelah dia kehilangan Fung Hai. Mai Ling mengucapkan selamat atas kepemimpinan Yongjun menggantikan ayahnya. Selain itu, dia mengajak Yongjun untuk menjalin kerjasama demi menghasilkan uang. Yongjun tidak terlalu minat karena Hopwei bukanlah Fung Hai yang bisa dengan mudah dia peralat. Karena penolakan ini, Mai Ling menyebut dia tidak ingin bertengkar lagi dengan saudaranya yang dimaksudkan kepada Sam. Tentu saja, Yongjun terkejut apalagi saat Mai Ling menatap ke arah Sam. Mai Ling diusir karena Yongjun ingin mengklarifikasi langsung kepada Sam. Ternyata, Mai Ling sengaja mengambil jalan terakhir ini untuk mengadu dombakan mereka. Yongjun terpancing emosi karena Sam dianggap telah mengkhianatinya. Penny mendatangi seorang reporter bernama Rice untuk berbicara secara eksklusif tentang kejadian sebenarnya. Setelah mendengar penjelasannya, Yongjun menarik kesimpulan Sam memang dikhianati saudarinya sendiri dan hampir dikorbankan. Yongjun pun sadar Mai Ling sengaja membuka kedok Sam untuk menjatuhkannya. Yongjun bertanya jika Mai Ling rela memutuskan kematian untuknya, apakah Sam sanggup melakukan hal yang sama kepadanya? Yongjun tidak percaya dia sanggup melakukannya. Dia minta waktu keputusan apa yang akan diambilnya untuk Sam. Gabut dengan semua masalahnya, Liang bukan lagi seorang polisi datang lagi ke bar yang dimana dia pernah dirampok. Begitupun dengan Larry dan Bill yang ditinggalkan wanita yang mereka cintai. Mereka curhat satu sama lain termasuk Lee dengan wanita kriwil ini. Hingga akhirnya mereka pun celepon. Reporter Rice ternyata berkomplot dengan Buckley. Pengakuan Penny tentang kejadian sebenarnya itu dimanfaatkannya untuk mendapatkan suap dari wali kota ini. Penny menuduh Buckley mengkambing hitamkan orang Cina dalam kasus kematian suaminya. Sam yang sedang gabut nekat masuk ke bar Bensi yang dipenuhi orang Irlandia. Who's buying? Setelah menghabisi beberapa dari mereka, Larry akhirnya muncul. Sam menegaskan kepada Larry, kaumnya memiliki hak yang sama di negara ini. Tapi Larry beralasan masyarakatnya merupakan keturunan negara ini. Daripada banyak bacot, mereka berdua sepakat menyelesaikannya dengan duel. Keduanya saling menunjukkan kemampuan masing-masing dan melepaskan pukulan serta tendangan terbaiknya. Jawara masing-masing dari dua negara berbeda ini sama-sama kuat. Sam kembali bangkit untuk membalas hingga giliran Larry yang terjatuh. Sam akhirnya berhasil memenangkan pertarungan saat pukulan kerasnya mendarat di jantung Larry. Sam mengancam akan mengerahkan seluruh kawanannya jika mereka berani menginjakan kakinya di Chinatown lagi. Di pagi harinya, Father Jun hendak meninggalkan negara ini untuk pergi ke sebuah negara besar tanpa sepengetahuan Yongjun. Dia menitipkan anaknya kepada Chow. These are difficult times. Where are you gonna go? Keep an eye on my boy.
Penny menyeruduk kantor wali kota karena dia tahu Buckley telah menyuap reporter itu untuk menggagalkan beritanya. Saking kesalnya dengan pejabat busuk ini, Penny langsung menamparnya. Buckley yang murka mengambil gunting bukan untuk menyerang balik Penny, tapi menusukkan ke tangannya sendiri agar anak buahnya melaporkan penyerangan Penny terhadap dirinya. Penny tidak percaya Buckley melakukan manipulasi sebejat ini. Sementara itu, Bill mendapati istrinya sudah berada di rumahnya. Lucy datang hanya ingin memastikan Bill baik-baik saja setelah dia mendengar adanya kerusuhan. Bill minta maaf, berharap Lucy mau menerimanya lagi. Dia berjanji akan menjadi suami yang lebih baik. Kemudian, Buckley mengatakan kepada Sophie dia tidak melaporkan Penny ke kantor polisi dengan tuduhan penyerangan terhadap dirinya. Yang mengejutkan, Penny ditempatkan di rumah sakit gila. Di malam harinya, Buckley berencana untuk menjemput seorang PSK, tapi dia tidak menduga Mei-Ling berada di sana mengetahui kelakuan bejatnya. Ternyata, foto yang ditunjukkan Mei-Ling adalah foto Buckley dan rekan-rekan militernya yang membawa bendera Tennessee, yang saat itu mengalami kekalahan dalam perang. Jika identitas masa lalu Buckley terbongkar, itu artinya posisinya sebagai wali kota akan terancam, kecuali Buckley melakukan permintaan Mei-Ling. Mei-Ling ingin menghancurkan Hopeway dengan tangan kepolisian. Karena itu, Buckley mengumpulkan seluruh petinggi kepolisian termasuk anggota dewan. Dia meminta polisi mengobrak-ngabrik kelompok gangster Hopeway yang saat ini berkuasa di Chinatown. Berbagai kejahatan dan pelanggaran yang mereka lakukan dijadikan alasan oleh Buckley untuk membenarkan operasi ini. Tiba-tiba, si Larry muncul untuk mendukung rencana tersebut. Jauh di dalam penjara, ketika Zing mendapatkan jatah makanannya, dia melihat jeruji selnya tampak longgar. Nah, apakah itu menjadi kode kalau Zing akan meloloskan diri untuk melakukan pembalasan? Lunchtime. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode ini. Salam perfilman duniawi, keep enjoy.